Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana lanjutan daripada minggu yang lalu. Sekarang masalah kunut. Walau nasya al-kunuta, dan andai kata Bang Asnawi sholat terus dia lupa untuk melakukan kunut, fadzakarahu, kemudian dia ingatnya di mana? Ba'da wad'i jabahatihi, setelah menempelkan jidatnya. Berarti jidatnya udah sujud. Karena kan lupanya kunut pasti sujud dong. Setelah menempelkan jidatnya, jadi udah nempel. Ada yang ngomong subhanallah. Ya, misalkan begitu. Setelah menempelkan jidatnya, maka lam yarji lahu, maka tidak boleh dia kembali lagi untuk melakukan kunut. Kalau udah nempel sujud, au qablahu, atau sebelum sujud, sebelum menempelkan jidatnya. Kalau yang pertama kalau sudah nempel sujud, maka haram atau dilarang untuk kembali lagi melakukan kunut. Tapi kalau sebelum menempelkan, sebelum sujud, maka ada kemudian dia kembali lagi wasajada lisahwi, dan dia bersujud sahwi in balagha hadir raqi, kalau mencapai batas orang seperti orang yang ruku. Nah, ini batasannya ya. Kayak orang ruku. Batasannya. Maksudnya gimana? Lebih condong kepada berdiri atau lebih condong kepada sujud. Kalau lebih condong kepada sujud, lebih baik teruskan sujudnya. Kalau lebih condongnya kayak orang ruku, maka boleh dia naik kembali untuk melakukan kunut. Sebab mengapa? Ketika dia sudah sujud, lupa kunutnya. Jadi kalau lupa itu kan sesuatu yang dimafu. Dia lupa kunut, kemudian dia sujud. Taruh kita berjamaah, makmum subhanallah, imam Allahu Akbar, kunut, bukannya duduk di atas sujud. Jadi belum sampai subhana rabbiyal a'la. Jadi baru nempel doang, dia ingat, langsung balik lagi dia kunut. Ini batal sholatnya. Mengapa demikian? Karena dia mengutamakan sesuatu yang sunnah abad daripada sesuatu yang Wajib. rukun atau wajib. Sujud adalah rukun. Rukun kalau enggak ditinggalkan dengan sengaja batal. Tapi sunnah abad tidak batal. Nah itu. Jadi harus dipahami untuk masalah tasyahud awal dan kemarin. Jangankan meninggalkan yang namanya tasyahud awal, atau meninggalkan meninggalkan kunut. Meninggalkan sholawat di dalam tasyahud awal saja itu sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Enggak sholawat kepada Nabi dalam tasyahud awal, itu sujud sahwi. Atau dalam tasyahud akhir kemarin ya. Tasyahud akhir berarti tahiyat akhir ya. Tidak sholawat kepada keluarganya Nabi, itu pun sama tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir itu pun sama sujud sahwi. Terus juga sama tidak sholawat dalam bacaan kunut. Dan makanya di sini wakis dan kiaskanlah tentang yang lainnya. Seperti kita enggak duduk tasyahud awal, saya juga bingung karena ulama ini kiaskanlah dengan duduknya atau berdiri dalam kunutnya. Jadi yang saya bingung, wakis kiaskan duduk. Orang yang enggak duduk tasyahud awal terus baca tasyahudnya di mana? Kalau enggak duduk, dia baca tasyahud awal tapi enggak duduk, gimana? Enggak duduk apa?
duduk tasyahud awal, nggak mungkin ya. Kalau udah duduk mah biasanya bacaan ya. Yang penting pembacaan. Ini pun sama dikiaskan. Enggak sholawat ketika qunut, enggak sholawat ketika tasyahud awal, dan enggak sholawat kepada keluarganya Nabi di dalam tasyahud akhir. Maka ini pun sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Karena tiganya tiga bulat. Jadi perkara yang membuat sholat itu sujud sahwi ada tiga. Cuma tiga ini tadi satu nomor aja dari tadi kita jelaskan sampai barusan. Itu nomor 2. Nomor satunya udahan kemarin. Nomor 3 lebih panjang lagi di hari 1 dan 2. Jadi supaya diingat-ingat, jadi kita sampai sini dulu. Nanti 2 minggu kemudian kita bahas lagi yang nomor 3. Karena nanti rukun pilih, ragu-ragu dan lain-lain semuanya itu pun masuk dalam kategori sujudnya sujud sahwi. Yang jelas sujud sahwi itu sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Bacanya udah innaka minum majid, mau doa silakan, terus sujud lagi. Sujud subhana ma la yanamu wa la yasjud. Kenapa harus dibaca? Karena kita ini lupa. Maka ada namanya balasan lupa itu. Kita memuji kepada Allah. Kemudian duduk lagi di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni sama ya. Rabbi firli warhamni wajibuni warhamni walini wafini wani. Kemudian sujud sahwi lagi. Subhana ma la yanamu wa la yasjud. Kemudian langsung duduk salam. Ya. Ya duduk ya. Duduk tawaruk. Kemudian yang duduk tadi tasyahud akhirnya itu duduk iftirosh. Ya, duduk tasyahud akhirnya karena kita bakal bakal sujud sahwi, maka tasyahud akhirnya duduk iftirosh. Ini kan duduk iftirosh ini bukan sesuatu yang utuh ya. Ini adalah sunnah. Jadi kesunahan duduk itu kesunahan saja. Yang jelas duduk. Jadi yang rukunnya itu duduk. Tahiyatul akhir kan tahiyat akhir itu gini duduknya, namanya duduk tawaruk. Ya, mencong. Ini duduk begini, ini duduknya pas sunnah. Jadi bukan orang itu harus begini pas tahiyat akhir. Dulu saya jelasin ya. Enggak mesti begini, sebab banyak keadaan yang darurat. Orang gemuk itu nggak bisa duduknya begini. Pakai begini dia bisa ya, miring. Orang saking susahnya, makanya kadang-kadang dia duduknya udah nempelin ke pantat aja. Jadi yang itu sunnah, bukan wajib. Yang penting duduk tetap. Yang wajibnya adalah duduk. Itu doang. Nah, adapun harus begini, kita nggak jadi bermasalah. Kita maklum ketika ada orang yang kesulitan duduk begini. Yang jelas dia adalah duduk. Pas ya, karena yang ketiga ini panjang banget. Nanti banyak ya. Tentang masalah yang masbuk ini nanti makmum juga banyak dibahas di dalam melakukan sujud sahwi yang nomor 3.